Selamat datang sahabat dunia ilusi. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu sedang menghadapi tantangan yang begitu besar? Bahwa ada sesuatu atau seseorang yang seolah menghalangi langkahmu menuju takdir yang lebih besar? Jika iya, maka ketahuilah, kamu tidak sendirian. Semua yang terpilih untuk menjalani perjalanan luar biasa ini akan selalu berhadapan dengan ujian besar. Musuh terbesar yang akan menguji keberanian, keteguhan, dan keyakinanmu. Jika kamu telah dipanggil untuk menghadapi ini, itu berarti semesta percaya pada kekuatanmu. Percaya bahwa di dalam dirimu ada kemampuan untuk mengatasi semua tantangan yang menghadang. Apa yang akan kamu dengar dalam video ini bukan hanya sebuah cerita, tetapi peta jalan untuk mengenali, menghadapi, dan akhirnya mengatasi musuh yang telah lama menantimu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan cinta kepada kalian yang sudah memberikan dukungan terhadap channel Dunia Ilusi dengan memberikan like, komen, subscribe, dan cinta yang tanpa batas. Dukungan kalian sangat berarti. Dan kalian adalah bagian dari perjalanan luar biasa ini. Saya benar-benar menghargai setiap langkah yang kalian ambil untuk berada di sini. Jadi, siapkan dirimu. Biarkan dirimu merasakan setiap kata yang akan kamu dengar, setiap pesan yang akan kamu terima. Karena perjalanan ini akan membuka mata dan hatimu menuju kebenaran yang lebih besar. Mari kita mulai. Terkadang musuh terbesar dalam hidup kita bukanlah yang tampak di luar, tetapi yang tersembunyi di dalam diri kita. Musuh ini mungkin berwujud ketakutan, keraguan, atau kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Keberadaan mereka seringkali tidak kita sadari, tetapi mereka mempengaruhi setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita buat, dan bahkan cara kita melihat dunia. Musuh ini adalah bagian dari perjalanan kita. Muncul ketika kita tidak siap untuk menghadapinya, menguji sejauh mana kita bisa bertahan dan berkembang. Dalam bab ini, kita akan mulai mengenali tanda-tanda kehadiran musuh dalam diri kita. Kenapa mereka muncul, dan bagaimana kita bisa mengenali jejak-jejaknya yang terkadang samar-samar. Banyak dari kita yang lebih mudah melihat musuh di luar, seperti orang yang tidak suka atau situasi yang tidak mendukung. Namun, musuh terbesar seringkali hadir dalam bentuk pola pikir yang membatasi kita. Misalnya, kepercayaan diri yang rendah atau pikiran negatif yang menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru. Ini adalah musuh yang tak terlihat, yang diam-diam merusak potensi terbesar kita. Saat kita mulai menyadari keberadaan musuh ini, kita akan merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hidup. Sebagai langkah pertama untuk menghadapinya, kita harus mulai memperhatikan pikiran dan perasaan kita sendiri. Apa yang sering kita pikirkan ketika menghadapi kegagalan? Bagaimana kita merespons kritik atau tantangan? Apakah kita lebih sering merasa cemas dan takut gagal? Atau kita merasa tertantang dan bersemangat untuk mencoba lagi? Jawaban-jawaban ini akan membuka mata kita tentang siapa musuh sejati kita, yang seringkali datang dalam bentuk ketidakpastian dan ketakutan terhadap apa yang tidak kita ketahui. Menyadari bahwa musuh kita bukanlah sesuatu yang berada di luar diri kita, tetapi lebih merupakan cerminan dari ketakutan dan keterbatasan dalam pikiran kita, adalah langkah pertama yang penting. Dengan pemahaman ini, kita dapat mulai membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Kita harus belajar untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai kita, karena dengan cara ini kita membiarkan musuh mengambil kendali atas hidup kita. Setelah kita mulai mengenali musuh di dalam diri, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Ini bukanlah tentang melawan musuh secara fisik atau melibatkan orang lain,
tetapi tentang melibatkan kekuatan batin kita untuk melawan apa yang menghambat pertumbuhan dan kesuksesan kita. Saat kita memulai perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa musuh terbesar dalam hidup kita seringkali adalah diri kita sendiri. Untuk mengalahkan musuh terbesarmu, kamu harus benar-benar mengenal dirimu sendiri. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan menjalani kehidupan tanpa benar-benar berhenti untuk merenung dan memahami siapa kita sebenarnya. Kita terlalu sibuk dengan tuntutan hidup, dengan pekerjaan, dengan hubungan, hingga kita lupa untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Atau mengapa saya merasa takut atau cemas? Dalam bab ini, kita akan menggali lebih dalam tentang pentingnya mengenal diri sendiri sebagai langkah awal untuk mengatasi musuh yang ada di depan mata kita. Mengenal diri sendiri bukan hanya tentang mengetahui kekuatan dan kelemahan, tetapi juga tentang memahami pola pikir kita, reaksi emosional kita, dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam merespons stres, kegagalan, dan tantangan. Beberapa orang cenderung mundur dan menghindar, sementara yang lain mungkin mencoba untuk berlari ke depan tanpa memikirkan konsekuensinya. Ketika kita benar-benar mengenali diri sendiri, kita dapat lebih mudah mendeteksi kapan kita jatuh ke dalam pola-pola ini dan bagaimana cara kita untuk keluar dari mereka. Tantangan terbesar dalam mengenal diri sendiri adalah kejujuran. Kita seringkali takut untuk mengakui kelemahan kita, karena itu berarti kita harus menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Namun, kejujuran adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Hanya dengan mengenali kelemahan dan ketakutan kita bisa memulai proses perubahan dan pertumbuhan. Ini adalah perjalanan yang memerlukan waktu, refleksi, dan kesabaran. Saat kita berusaha untuk mengenal diri kita lebih dalam, kita juga akan mulai melihat bagaimana pengalaman hidup kita membentuk siapa kita. Setiap kegagalan, setiap kesalahan, dan bahkan setiap keberhasilan adalah bagian dari perjalanan ini. Semua itu memberi kita wawasan tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang perlu kita perbaiki. Dengan pemahaman ini, kita akan menjadi lebih siap untuk menghadapi musuh yang ada di depan mata kita, karena kita tahu persis apa yang kita butuhkan untuk menang. Mengenal diri sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi ini adalah langkah penting untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi tantangan terbesar dalam hidup. Proses ini akan membimbing kita untuk lebih sadar akan siapa kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Begitu kita mengetahui diri kita lebih baik, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan musuh yang ada di dalam diri kita dan di luar sana. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita jatuh dalam perangkap ilusi yang dibuat oleh pikiran dan persepsi kita sendiri. Ilusi ini bisa berbentuk harapan palsu, impian yang tidak realistis, atau bahkan pandangan tentang dunia yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ilusi ini menghalangi kita untuk melihat dengan jelas dan mengambil langkah yang tepat. Di bab ini, kita akan membahas tentang bagaimana ilusi seringkali mengaburkan pandangan kita tentang apa yang benar-benar terjadi dalam hidup kita dan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari ilusi tersebut. Ilusi pertama yang sering kita hadapi adalah keyakinan bahwa segalanya harus sempurna untuk bisa berhasil. Banyak orang yang terjebak dalam pikiran bahwa jika mereka tidak mencapai kesempurnaan, mereka gagal. Ini adalah ilusi yang sangat kuat, karena kita seringkali menilai diri kita berdasarkan standar yang tidak realistis. Padahal, kesuksesan sejati datang bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk terus mencoba meskipun kita tidak sempurna.
ilusi ini membuat kita takut untuk mengambil langkah pertama karena kita merasa tidak cukup baik atau tidak cukup siap. Ilusi lainnya adalah anggapan bahwa orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik atau lebih mudah daripada kita. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa bahwa kita tertinggal atau tidak cukup berhasil. Namun, ini adalah ilusi besar. Setiap orang memiliki perjuangan dan tantangan mereka sendiri yang tidak terlihat di luar. Apa yang kita lihat dari orang lain hanya sebagian kecil dari kenyataan mereka. Dengan memahami hal ini, kita bisa mulai melepaskan perasaan cemburu atau rasa kurang percaya diri yang sering muncul karena ilusi ini. Terkadang, ilusi ini juga muncul dalam bentuk harapan yang tidak realistis tentang masa depan. Kita berharap segala sesuatunya akan berjalan dengan mulus jika kita melakukan hal-hal tertentu. Namun, kenyataannya adalah hidup penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang tidak terduga. Ilusi bahwa kita dapat mengontrol segalanya seringkali membuat kita terjebak dalam perasaan frustasi dan kecewa ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Menerima kenyataan ini akan memberi kita kebebasan untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan yang datang. Melepaskan ilusi adalah proses yang sulit dan memerlukan kesadaran yang mendalam. Namun, ketika kita bisa melepaskan ilusi-ilusi ini, kita akan lebih siap untuk melihat dunia dengan jelas dan menghadapi musuh terbesar kita dengan kepala tegak. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kemenangan, karena hanya dengan melihat dunia sebagaimana adanya, kita dapat merancang strategi yang lebih baik dan mengambil tindakan yang lebih tepat. Ilusi mungkin tampak menarik pada awalnya, tetapi kenyataan adalah kunci untuk mengatasi tantangan besar yang ada di depan kita. Salah satu tantangan terbesar yang harus kita hadapi dalam hidup bukanlah datang dari orang lain atau dunia luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah pertarungan batin yang berlangsung setiap hari, dengan perasaan takut, keraguan, dan kecemasan yang selalu menghantui kita. Di bab ini, kita akan menggali lebih dalam tentang tantangan yang berasal dari dalam diri kita dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Tantangan dari dalam seringkali datang dalam bentuk pikiran negatif yang terus berputar di kepala kita. Pikiran-pikiran ini bisa berupa keraguan tentang kemampuan kita, ketakutan akan kegagalan, atau bahkan perasaan bahwa kita tidak pantas untuk meraih kebahagiaan atau kesuksesan. Tantangan ini sangat berat karena mereka bersembunyi di dalam pikiran kita, dan kita seringkali tidak menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap tindakan kita. Menghadapi tantangan dari dalam membutuhkan keberanian untuk menantang pikiran-pikiran tersebut dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan produktif. Keraguan seringkali muncul ketika kita dihadapkan pada pilihan besar dalam hidup. Ketika kita berada di persimpangan jalan dan harus memilih antara dua jalan yang sama-sama tidak pasti, keraguan akan muncul. Namun, ketakutan ini seringkali hanya merupakan ilusi. Ketika kita menghadapi tantangan ini dengan keyakinan dan keberanian, kita akan menemukan bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Tantangan dari dalam bukanlah musuh yang harus kita hindari, tetapi peluang untuk berkembang dan menguji batasan kita. Selain keraguan, tantangan dari dalam juga bisa berupa kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan kita. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda atau kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Kebiasaan ini telah mengakar begitu dalam sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sedang melawan diri kita sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu mulai mengenali kebiasaan-kebiasaan tersebut dan berkomitmen untuk membuat perubahan kecil dalam hidup kita. Menghadapi tantangan dari dalam bukan berarti kita harus mengabaikan perasaan atau keraguan yang muncul, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa belajar untuk meresponsnya dengan cara yang lebih sehat. Ketika kita berhasil mengatasi tantangan batin ini,
kita akan merasakan perubahan besar dalam cara kita menghadapi dunia dan orang lain. Tantangan dari dalam adalah bagian dari perjalanan hidup, dan dengan menghadapinya, kita tidak hanya mengalahkan musuh terbesar kita, tetapi juga menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Setiap perjalanan hidup pasti memiliki tantangan, tetapi pengkhianatan adalah salah satu yang paling menyakitkan. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang bagaimana pengkhianatan bisa muncul dalam bentuk yang tak terduga, dan bagaimana kita bisa tetap waspada terhadapnya tanpa kehilangan kepercayaan terhadap dunia di sekitar kita. Pengkhianatan bukan hanya tentang dikhianati oleh orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa mengkhianati diri sendiri dengan memilih jalan yang salah atau tidak setia pada prinsip hidup kita. Pengkhianatan bisa datang dari orang yang kita percayai sepenuhnya. Seseorang yang kita anggap sebagai teman atau mitra bisnis mungkin saja menipu kita demi keuntungan pribadi mereka. Ketika ini terjadi, rasa sakit yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada luka fisik. Namun, pengkhianatan juga bisa datang dalam bentuk lain, seperti saat kita mengkhianati diri kita sendiri dengan tidak mengikuti kata hati atau tidak mempertahankan integritas kita. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang seringkali lebih sulit untuk diterima karena kita merasa seolah kita telah kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Pengkhianatan seringkali muncul di saat kita paling rentan, ketika kita tidak siap untuk menghadapinya. Oleh karena itu, penting untuk tetap waspada dan tidak terlalu mempercayai orang atau situasi tanpa pertimbangan matang. Kita harus belajar untuk menjaga keseimbangan antara membuka hati dan tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa membawa kita pada pengkhianatan. Ini bukan berarti kita harus menjadi paranoid atau terlalu curiga, tetapi lebih kepada memastikan bahwa kita tidak membiarkan diri kita terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh orang lain. Menjadi waspada terhadap pengkhianatan juga berarti kita harus terus menjaga nilai-nilai yang kita pegang teguh. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan godaan dan tekanan, mudah untuk kehilangan diri kita sendiri dan mengikuti jalan yang salah. Namun, dengan tetap setia pada prinsip kita bisa melindungi diri dari pengkhianatan diri sendiri dan orang lain. Pengkhianatan tidak harus menghancurkan kita, tetapi harus menjadi pelajaran berharga untuk menguatkan tekad kita dan memperjelas tujuan hidup kita. Dengan mengenali tanda-tanda pengkhianatan dan belajar untuk melindungi diri dari mereka, kita akan lebih siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan. Pengkhianatan mungkin datang dalam bentuk yang tak terduga, tetapi kita selalu punya kekuatan untuk bangkit kembali dan melanjutkan perjuangan kita dengan lebih bijaksana. Ketakutan adalah salah satu emosi paling mendasar yang dialami manusia. Ketika musuh terbesarmu berada di depan mata, ketakutan seringkali menjadi reaksi pertama yang muncul. Namun, di balik ketakutan itu, terdapat potensi kekuatan yang luar biasa. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana menemukan kekuatan di tengah ketakutan, serta bagaimana mengubah rasa takut menjadi sumber energi untuk melawan dan bertahan. Ketakutan memiliki dua sisi. Ia dapat melumpuhkanmu atau memberimu kekuatan. Saat kita merasa takut, tubuh kita secara alami merespons dengan mekanisme melawan atau lari. Respons ini adalah bukti bahwa tubuh kita dirancang untuk bertahan. Namun, seringkali ketakutan tidak mengarah pada tindakan, melainkan pada kelumpuhan mental. Oleh karena itu, langkah pertama dalam menghadapi ketakutan adalah menerima keberadaannya. Dengan menerima bahwa kita merasa takut, kita memberi diri kita izin untuk bergerak maju meskipun dalam kondisi tidak nyaman. Kunci untuk menemukan kekuatan di tengah ketakutan adalah dengan mengubah perspektif kita terhadapnya. Ketakutan bukanlah musuh,
tetapi penanda bahwa kita sedang berada di wilayah yang menantang. Jika kita melihat ketakutan sebagai tanda bahwa kita sedang tumbuh dan melampaui batas-batas yang sebelumnya, maka kita dapat menggunakan ketakutan itu sebagai pendorong untuk melangkah lebih jauh. Ketakutan mengajarkan kita tentang keberanian, dan keberanian adalah langkah pertama menuju kemenangan. Selain itu, ketakutan seringkali memunculkan kreativitas yang tak terduga. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang menakutkan, otak kita mulai mencari solusi untuk keluar dari situasi tersebut. Ini adalah momen ketika ide-ide brilian seringkali muncul. Kita mulai berpikir di luar kotak, mencoba pendekatan baru, dan bahkan menemukan potensi yang sebelumnya tersembunyi dalam diri kita. Ketakutan, jika dikelola dengan benar, dapat menjadi alat untuk mengembangkan diri. Namun, menghadapi ketakutan juga membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar. Orang-orang yang kita percayai dapat membantu kita melihat bahwa ketakutan kita mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Dengan berbicara dan berbagi pengalaman, kita dapat menemukan keberanian yang sebelumnya tidak kita sadari ada di dalam diri kita. Ketakutan tidak harus menjadi penghalang, tetapi sebuah dorongan untuk menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi dalam diri kita. Dalam menghadapi musuh terbesarmu, memiliki strategi adalah hal yang mutlak. Tanpa strategi yang jelas, kamu hanya akan bertindak secara impulsif, yang seringkali berujung pada kegagalan. Bab ini akan membahas pentingnya merancang strategi yang efektif untuk melawan musuh, baik itu musuh dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri. Strategi adalah kunci untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan ketidakpastian menjadi peluang. Langkah pertama dalam merancang strategi adalah mengenali medan pertempuranmu. Medan ini bisa berupa situasi yang sulit, emosi yang mengganggu, atau hubungan yang rumit. Dengan memahami apa yang sedang kamu hadapi, kamu dapat menentukan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Jangan terburu-buru untuk melawan sebelum kamu benar-benar memahami situasi. Strategi terbaik selalu dimulai dengan analisis yang mendalam. Selain itu, strategi yang baik juga melibatkan pemanfaatan kekuatanmu secara maksimal. Setiap orang memiliki kelebihan yang unik, tetapi seringkali kita lupa untuk menggunakannya dalam menghadapi tantangan. Misalnya, jika kamu memiliki kemampuan untuk berpikir dengan tenang di bawah tekanan, gunakan itu sebagai senjata. Jika kamu memiliki jaringan dukungan yang kuat, manfaatkan mereka untuk mendapatkan perspektif dan solusi baru. Jangan hanya fokus pada kelemahanmu, tetapi maksimalkan potensi yang sudah ada. Strategi yang efektif juga membutuhkan fleksibilitas. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dan rencana yang paling matang sekalipun bisa saja gagal jika kita terlalu kaku dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, selalu siapkan rencana cadangan dan tetap terbuka terhadap perubahan. Fleksibilitas adalah salah satu kunci utama untuk bertahan dalam situasi yang penuh tantangan. Terakhir, strategi yang sukses membutuhkan keberanian untuk mengambil tindakan. Rencana yang paling cemerlang pun tidak akan berarti apa-apa jika hanya tetap menjadi rencana. Dalam menghadapi musuhmu, tindakan adalah langkah nyata menuju kemenangan. Meskipun kamu merasa takut atau ragu, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat kepada tujuanmu. Strategi tanpa tindakan hanyalah mimpi, tetapi strategi yang dilaksanakan adalah jalan menuju kemenangan. Keraguan adalah salah satu musuh terbesar yang seringkali muncul saat kita berada di ambang keputusan besar atau menghadapi tantangan yang signifikan. Keraguan bisa membuat kita meragukan kemampuan kita, arah yang kita pilih, dan bahkan tujuan hidup kita. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana cara mengatasi keraguan,
sehingga kita dapat melangkah dengan keyakinan menuju tujuan kita. Keraguan seringkali muncul karena ketakutan akan kegagalan. Kita takut bahwa apa yang kita lakukan tidak akan membawa hasil yang diinginkan, sehingga kita lebih memilih untuk tidak mengambil tindakan sama sekali. Namun ketahuilah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang. Mengatasi keraguan berarti menerima bahwa kegagalan adalah peluang untuk belajar, bukan alasan untuk berhenti mencoba. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi keraguan adalah dengan mencari kejelasan. Ketika kita ragu, seringkali itu karena kita tidak memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang percaya diri. Oleh karena itu, ambillah waktu untuk menggali informasi lebih dalam, berbicara dengan orang-orang yang berpengalaman, atau bahkan merenungkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dengan kejelasan, kita dapat mengurangi keraguan dan melangkah dengan lebih pasti. Keraguan juga seringkali berasal dari perasaan bahwa kita tidak cukup baik atau tidak layak untuk meraih sesuatu yang besar. Untuk melawan perasaan ini, penting bagi kita untuk mengenali pencapaian kita di masa lalu. Ingatkan dirimu bahwa kamu telah melalui banyak tantangan sebelumnya dan berhasil mengatasinya. Rekam jejak keberhasilanmu adalah bukti bahwa kamu mampu mengatasi tantangan di masa depan, terlepas dari keraguan yang mungkin kamu rasakan. Terakhir, cara untuk mengatasi keraguan adalah dengan mengambil langkah kecil. Ketika tantangan terasa terlalu besar, pecahlah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai. Dengan fokus pada satu langkah dalam satu waktu, kamu dapat membangun kepercayaan diri dan momentum untuk melanjutkan perjalananmu. Keraguan adalah bagian dari perjalanan, tetapi jangan biarkan ia menghentikanmu dari meraih tujuan yang sudah menantimu. Setiap perjalanan menuju kemenangan pasti mencapai momen puncaknya, yaitu saat semua persiapan, strategi, dan keberanian diuji dalam pertempuran yang menentukan. Pertempuran puncak adalah saat ketika tidak ada jalan untuk mundur dan hanya ada dua pilihan, melawan atau menyerah. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana menghadapi momen penting ini dengan kepala tegak dan hati yang mantap. Pertempuran puncak seringkali terjadi pada saat yang paling tidak terduga. Kita mungkin merasa bahwa kita belum sepenuhnya siap atau bahwa tantangan ini terlalu besar untuk dihadapi. Namun, ingatlah bahwa segala sesuatu yang telah kamu pelajari dan persiapkan selama perjalananmu membawamu ke titik ini. Setiap pengalaman, setiap kegagalan, dan setiap kemenangan kecil sebelumnya adalah bekal untuk menghadapi pertempuran ini. Percayalah bahwa kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk menghadapinya. Salah satu kunci untuk memenangkan pertempuran puncak adalah tetap fokus pada tujuan akhir. Dalam momen penuh tekanan, mudah bagi kita untuk terganggu oleh rasa takut, keraguan, atau bahkan gangguan eksternal. Namun, ingatlah mengapa kamu memulai perjalanan ini sejak awal. Tujuanmu adalah kompas yang akan membimbingmu melewati badai. Dengan menjaga fokus pada tujuanmu, kamu dapat mengabaikan distraksi dan melanjutkan perjalanan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Selain itu, pertempuran puncak seringkali membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko. Tidak ada kemenangan besar yang diraih tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Risiko adalah bagian dari permainan, dan keberanian untuk mengambil risiko adalah yang membedakan pemenang dari mereka yang menyerah. Meskipun mungkin ada ketakutan akan kegagalan, ingatlah bahwa keberanianmu untuk melangkah adalah yang akan menentukan hasil akhirnya. Terakhir, ingatlah bahwa pertempuran puncak bukan hanya tentang kekuatan fisik atau mental, tetapi juga tentang ketahanan emosional.
Ketika segalanya terasa berat dan hampir tidak mungkin, itulah saatnya untuk menggali lebih dalam dan menemukan kekuatan dalam dirimu yang bahkan mungkin tidak kamu sadari sebelumnya. Ketahanan emosional adalah senjata terkuatmu dalam menghadapi tantangan terbesar. Dengan ketahanan ini, kamu akan mampu mengatasi segala rintangan dan keluar sebagai pemenang. Ketika kita berada di ambang keputusasaan, seringkali kita menemukan bahwa ada kekuatan tersembunyi dalam diri kita yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Kekuatan ini adalah bagian dari diri kita yang muncul hanya ketika kita benar-benar membutuhkannya, saat semua pilihan lain tampak hilang. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi cara menemukan dan mengaktifkan kekuatan tersembunyi ini untuk menghadapi musuh terbesarmu. Kekuatan tersembunyi seringkali terletak di balik rasa sakit dan ketakutan kita. Ketika kita merasa benar-benar terpojok, otak dan tubuh kita mulai bekerja secara maksimal untuk mencari jalan keluar. Ini adalah momen di mana potensi yang selama ini tertidur mulai terbangun. Untuk menemukan kekuatan ini, kita perlu mempercayai bahwa kita lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk bertahan ada di dalam dirimu. Selain itu, kekuatan tersembunyi seringkali muncul melalui pengalaman mendalam yang mengubah cara kita memandang dunia. Ketika kita menghadapi tantangan besar, kita belajar untuk melihat hal-hal dari perspektif baru. Kita mulai menyadari bahwa batasan yang kita pikir ada sebenarnya hanyalah ilusi. Dalam momen-momen ini, kita menemukan kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang sebelumnya tampak mustahil. Cara lain untuk mengakses kekuatan tersembunyi adalah dengan merenungkan nilai-nilai inti kita. Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang membuat kita bangun setiap pagi dan terus berjuang? Dengan mengingat alasan-alasan ini, kita dapat menemukan sumber daya batin yang kuat untuk terus maju. Nilai-nilai inti kita adalah fondasi dari semua yang kita lakukan, dan mengingatnya akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Kekuatan tersembunyi juga seringkali terungkap melalui bantuan dari orang lain. Dalam momen-momen sulit, jangan ragu untuk meminta dukungan dari teman, keluarga, atau mentor. Mereka mungkin melihat potensi dalam dirimu yang tidak kamu sadari. Dan dengan dukungan mereka, kamu dapat mengakses kekuatan yang sebelumnya tampak tidak mungkin. Bersama-sama, kita lebih kuat daripada sendirian. Terakhir, menemukan kekuatan tersembunyi adalah tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun segalanya terasa berat. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti kekuatan yang ada di dalam dirimu. Kekuatan tersembunyi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi sesuatu yang muncul melalui tindakan konsisten dan keberanian untuk terus maju. Kemenangan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana merasakan dan merayakan kemenangan setelah perjuangan panjang melawan musuh terbesarmu. Kemenangan adalah saat di mana semua usaha dan pengorbananmu terbayar. Kemenangan dimulai dengan pengakuan atas semua yang telah kamu lalui. Jangan lupa untuk berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Lihatlah perjalananmu, tantangan yang telah kamu hadapi, dan bagaimana kamu telah tumbuh sebagai pribadi. Pengakuan ini penting karena memberi makna pada perjuanganmu. Tanpa pengakuan, kemenangan hanya akan terasa seperti pencapaian kosong. Saat merayakan kemenangan, ingatlah untuk tetap rendah hati. Kemenangan bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang semua orang yang mendukungmu sepanjang perjalanan. Berterima kasihlah kepada mereka yang telah menjadi bagian dari perjalananmu dan bagikan keberhasilanmu dengan mereka.
kemenangan yang dirayakan bersama lebih bermakna daripada kemenangan yang dirayakan sendirian. Namun, kemenangan juga membawa tanggung jawab. Setelah meraih kemenangan, kamu memiliki kewajiban untuk menggunakan pencapaianmu untuk kebaikan. Apakah itu dengan membantu orang lain, berbagi pengalaman, atau memulai perjalanan baru? Kemenanganmu adalah titik awal untuk memberikan dampak positif pada dunia. Jangan biarkan kemenangan menjadi akhir, tetapi jadikan itu awal dari sesuatu yang lebih besar. Akhirnya, kemenangan adalah tentang memahami bahwa perjalanan tidak pernah benar-benar selesai. Setelah satu kemenangan, akan ada tantangan baru yang menunggu. Oleh karena itu, tetaplah siap dan teruslah berkembang. Kemenangan hari ini adalah bukti bahwa kamu mampu, tetapi itu juga panggilan untuk melangkah lebih jauh. Kemenangan ada di tanganmu, dan dengan itu, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia di sekitarmu. Musuh adalah guru terbesar kita. Mereka menunjukkan kelemahan kita, mendorong kita untuk tumbuh, dan mengajarkan kita tentang diri kita sendiri. Dalam bab terakhir ini, kita akan mengeksplorasi pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari musuh, serta bagaimana mengubah pengalaman negatif menjadi sesuatu yang positif. Musuh mengajarkan kita tentang batasan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, kita seringkali menemukan bahwa kita memiliki batas yang sebelumnya tidak kita sadari. Namun, melalui perjuangan melawan musuh, kita belajar bahwa batasan itu bisa dilewati. Kita belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Selain itu, musuh juga mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dan ketekunan. Tanpa musuh, kita mungkin tidak pernah merasa terdorong untuk keluar dari zona nyaman kita. Mereka memaksa kita untuk menghadapi ketakutan kita, mengambil risiko, dan terus maju meskipun sulit. Dalam banyak hal, musuh adalah alasan kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Musuh juga mengajarkan kita tentang empati. Ketika kita memahami motivasi dan kelemahan musuh kita belajar untuk melihat dunia dari perspektif mereka. Ini tidak berarti kita membenarkan tindakan mereka, tetapi kita menjadi lebih sadar tentang kompleksitas manusia. Pelajaran ini membantu kita menjadi individu yang lebih bijaksana dan penuh pengertian. Selain itu, pelajaran dari musuh adalah tentang memahami pentingnya pengendalian diri. Musuh seringkali memicu emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, atau ketakutan. Namun, melalui pengalaman ini, kita belajar untuk mengendalikan emosi kita dan tetap tenang dalam situasi sulit. Pengendalian diri adalah keterampilan yang berharga dalam setiap aspek kehidupan. Pelajaran terbesar dari musuh adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Setelah semua pertempuran selesai, kita menyadari bahwa musuh sebenarnya bukanlah orang atau situasi di luar kita, tetapi ketakutan, keraguan, dan kelemahan dalam diri kita sendiri. Dengan menghadapi musuh luar, kita sebenarnya telah menghadapi diri kita sendiri. Dan dalam proses ini, kita menemukan kedamaian, kekuatan, dan pemahaman yang mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Setelah kita mencapai akhir dari perjalanan ini, mari kita renungkan semua yang telah kita bahas. Ingatlah, inilah saatnya untuk bangkit dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Ingatlah, setiap rintangan yang kita hadapi adalah ujian yang akan menguatkan kita, memberikan pelajaran, dan mengarah pada pencapaian yang lebih besar. Yang terpilih adalah mereka yang berani berdiri teguh meski badai datang menerjang. Musuh terbesar kita bukanlah apa yang ada di luar, tetapi bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu, karena di balik setiap cobaan
ada kekuatan yang akan membawamu lebih dekat kepada tujuanmu. Kini, musuh terbesarmu sudah ada di depan mata. Saatnya untuk bersiap, menghadapi, dan menaklukkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Jangan pernah ragu bahwa kamu mampu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Hadapi dengan keyakinan, hadapi dengan tekad, dan hadapi dengan hati yang penuh semangat.